Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Yesus yang layak dimuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita senangkan hatinya. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh mulia. Tulus sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Katakan kasih, kasih Tuhan
mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama, katakan. Ditinggikan di atas Engkau pujian. ditinggikan mengatasi pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. salibmu, kemenanganku, Bilurmu, kesembuhanku, salibmu, salibmu, pengorbananku, bilurmu, kesembuhanku Tuhan, kesembuhanku. dengan iman sama-sama katakan. Salibmu, Kemenanganku, kemenanganku, bilurmu, bilurmu, kesembuhanku. salibmu, yang percaya katakan. Salibmu, Oleh karena salib Tuhan, kita menang. kemenanganku, Bilurmu Tuhan, bilurmu, sembuhanku, kesembuhanku. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. angkat tanganmu, katakan, Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. sembahlah Dia, ya Bapa. Kami menyembah nama-Mu. Uralamaya sandaya ralamaya tu, uralamaya sandaya ralamaya Terima kasih, kinaralamaya sandaya ralamaya su, kinaralamaya sekata karalalamaya su. Ralamaya, Ralamaya su, Ralamaya sekata karalamaya su. Kuralalamaya sekata karalamaya tu, kuralalamaya sandaya ralamu, ya Yesus Tuhan. kinaralamaya sandaya ralamaya tu, kuralalamaya sekata karalamu. Kuralalamaya sandaya ralamaya. Mari setiap kita yang bisa berbahasa roh, sembah Dia, puji Dia. Yesus, Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Oh, roh hikmat dan wahyu, oh, hujan pertobatan, hujan keselamatan, roh haus dan lapar mencari Tuhan dicurahkan di AGCC. Roh haus dan lapar, roh pengenalan akan Tuhan terjadi. Glory, 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 glory.
Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Pujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan di atas pujian. Haleluya, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat saja katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat tangan kita sama-sama katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi angkat tanganmu katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sesuai pujian yang kami naikkan pada siang hari ini, kami mau terus sujud, kami mau terus berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, semua atas anugerah dan rencana-Mu. Ajar untuk kami terus melihat bahwa apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, baik atau buruk di dalam hidup kami, semua ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang menentukan segala yang terjadi di dunia ini. Kami hanya menjalankan tugas, kami hanya melakukan apa yang kami bisa. Tetapi Tuhan, kami percaya sepenuh hidup kami ada di dalam kontrol daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menerima pujian penyembahan kami
banyak menjadi jiwa-jiwa pujian penyembahan yang bertobat. menyenangkan hatimu. Karena kami yakin dan percaya ada di hatimu haleluya, berkenan kepada setiap haleluya, nyanyian pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini. Sehingga Tuhan, namamu dimuliakan, namamu ditinggikan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Saat kami memuji menyembah nama Tuhan, ada sesuatu yang terjadi secara roh, secara spiritual. Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi masalah pergumulan kami yakin Tuhan yang akan menjadi pembela bagi setiap kami semua. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, ajaib, dan penuh kemuliaan Tuhan di dalam hidup setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu siang hari ini. Kami boleh merasakannya. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera mengalir dalam hidup kami. Karena kami tahu kerajaan Tuhan hanyalah soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati sedikit atmosfer surga, sedikit sukacita surga di dalam hidup setiap kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat aliran hadirat-Mu. Kami merasakan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu dan kering. Ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, kalau kami menempel padamu, kalau kami berada di aliran air surga-Mu, kalau kami ada di aliran air hadirat-Mu, hidup kami tidak akan pernah kering. Hidup kami akan terus mengalami musim-musim yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang telah mengikuti Menara Doa ini dengan setia dari awal pertengahan hingga akhir. Terlebih setiap jemaat Tuhan yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan persembahan. Hamba-Mu yakin dan percaya persembahan-persembahan mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi setiap persembahan-persembahan mereka boleh mereka tuai dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena janji-Mu, siapa yang menabur pasti akan menuai. Siapa yang menabur banyak pasti akan menuai banyak. Tapi siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Itu firman-Mu, itu janji-Mu. Dan kami pegang janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat persekutuan kami siang hari ini. Memberkati kami sebentar akan diberkati dengan firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Berkenan di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati pikiran kami menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita telah memuji menyembah nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya ingin ingatkan kepada setiap kita semua, jangan lupa berikan komen, like, share, dan subscribe channel ini. Supaya channel ini semakin memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih kepada setiap pemirsa yang terus dengan tekun setia melayani Tuhan melalui jempolnya. Saya yakin dan percaya pelayanan Anda di dalam Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Hari ini bacaan kita ada di Imamat pasal 16, 17 dan 18. Saudaraku, kitab Imamat ini adalah kitab tentang imam. Bagaimana imam-imam harus melayani Tuhan dalam kesucian. Dan kitab Imamat ini juga diatur umat Tuhan harus hidup suci. Baik perkawinan, bebas dari dosa percabulan di pasal 19, kalau hari ini kita baca pasal 18 tentang perkawinan, jangan berbuat cabul dengan istri saudaranya, anaknya, masih familinya, tidak boleh, harus kudus. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian baru kita adalah imam-imam sesuai dengan surat 1 Petrus. Bahwa kita ini sekarang imam-imam. Imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Kalau zaman dulu imam besarnya Harun. Sekarang tidak lagi. Sejak Yesus mati dan bangkit, tirai bait suci terbelah menjadi dua. Semua orang percaya adalah imam. Dia bisa menghadap Tuhan dan harus diminta kekudusan. Saudaraku, itu sebabnya kita harus hidup seperti imam zaman dulu. Kudus, pakaian kita, perbuatan kita, cara kita menghadap Tuhan itu harus kudus. Dan untuk kudus harus disucikan oleh darah. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudaraku, jadi dosa itu harus ditebus dengan darah. Nah, di pasal 16 ini ada satu hari raya namanya Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini adalah 1 tahun 1 kali Imam Harun masuk ke tempat Maha Kudus. Jadi kalau hari-hari biasa, saudaraku, imam itu membawa darahnya cukup di ruangan suci. Kalau dosa-dosa yang besar itu dibawa ke ruangan suci. Kalau dosa-dosa yang kecil cukup di halaman. Tapi kalau dosa yang besar, darahnya itu harus dibawa masuk ke ruang suci. Nah, kalau setahun sekali dosa yang sangat besar. Mengapa? Karena dosa seluruh umat yang terlupakan pada saat manusia lupa berbuat dosa, mengorbankan yang harian itu. Jadi kalau lupa, maka Imam Harun harus masuk ke ruangan Maha Suci untuk membawa korban penebusan dosa. Darahnya itu dipercikkan di tirai, kemudian di tanduk-tanduknya itu, saudaraku, ya diperciki juga, saudaraku. Itu setahun sekali. Tetapi kalau hari-hari biasa, dosa yang ringan cukup darahnya dicurahkan di halaman, di mezbah korban bakaran. Dosa yang lebih serius dibawa ruangan suci, ya ada mezbah dupa, ya saudaraku, ada meja roti. Nah, di situ darahnya dibawa masuk, dioleskan. Tetapi setahun sekali Harun sama umat Tuhan seluruhnya. Mungkin ini dosa-dosa yang lupa diakui, lupa membawa korban. Nah, Harun membawa seluruh umat.
Makanya kalau dosa seluruh umat kalau dijumlahkan banyak. Makanya harus masuk ke ruangan Maha Suci. Di situ dipercikkan 7 kali ditirai. Di sini kita melihat Tuhan itu sangat serius dengan dosa. Tidak boleh terlewatkan sekecil apapun. Kalau umat berdosa sehari-hari, dia cukup membawa kambing, domba, lembu, sapi, burung terkukur. Tapi kan ada dosa-dosa yang terlupa. Nah, dosa-dosa terlupa ini dikumpulkan, diakumulasi seluruh bangsa itu. Harun harus membawa seekor lembu karena dosanya banyak. Seluruh umat maka korbannya harus besar. Seekor lembu, kemudian darahnya dibawa masuk ke ruangan Maha Kudus. Jadi pelajaran kita hari ini, dosa yang besar korbannya harus besar. Dosa yang besar harus dibawa masuk ke dalam. Dosa yang kecil korbannya kecil, tidak perlu dibawa masuk ke ruangan Maha Kudus. Di sini kita melihat ada tingkat-tingkat dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar korbannya juga harus besar. Tetapi dosa tetap dosa. Dosa itu yang menghambat kita untuk berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita selalu disucikan oleh darah Yesus. Tetapi tidak cukup itu. Kita mesti juga harus mengucap syukur dan berterima kasih. Karena di dalam korban penebus dosa itu mesti ada korban bakaran. Korban bakaran ini menunjukkan rasa syukur dan terima kasih. Maka itu setiap korban mesti ada domba. Yang satu untuk penebus dosa, yang satu untuk korban bakaran. Nah, kalau di sini hari raya pendamaian, lembunya untuk korban penebus dosa, kambingnya untuk korban bakaran. Kalau orang miskin 2 ekor burung merpati. Mengapa? 1 ekornya untuk korban penghapus dosa, 1 ekornya untuk korban bakaran, korban syukur. Jadi saudaraku, sebagai umat Tuhan harus berkorban. Jangan hanya dosaku sudah ditebus Yesus, itu korban penghapus dosa. Tapi harus disertakan juga korban bakaran. Saudara mesti berkorban. Uang, tenaga, waktu itu harus disertakan saat orang mengorbankan korban penghapus dosa. Jadi ingat, korban penghapus dosa harus disertai korban bakaran. Artinya apa? Korban penghapus dosa sudah dilakukan Tuhan Yesus, saudara mesti harus membawa korban juga, tenaga, waktu, uang. Sehingga korban ini bisa afdol menghapus dosa manusia. Tidak pernah aturannya korban penghapus dosa saja tanpa disertai korban bakaran, tidak pernah. Harus korban penghapus dosa 1 lembu, 1 kambing untuk korban bakaran. Yang miskin 2 ekor burung merpati, 1 untuk penghapus dosa karena darahnya sedikit, merpati itu 1 darahnya untuk korban bakaran. Kiranya saudara mengerti, tidak cukup saudara mengaku Yesus sudah mati, darahnya menghapus dosaku, tetapi harus ada disertai korban bakaran. Itulah persembahanmu, tenagamu, waktumu, uangmu. Sehingga penghapusan dosa itu afdol, sah. Tuhan memberkati. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas. Terimalah korban dari Yesus Kristus, korban darahnya yang menyucikan engkau, dan berikanlah korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap korban penghapus dosa harus disertai korban bakaran. Dengan demikian berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok di
di acara dan waktu yang sama. Mohon maaf saudaraku, saya agak ada gangguan pernafasan selama sudah lebih dari 2 minggu ini. Saya berdoa tetap ada kesembuhan. Bye-bye, Tuhan memberkati.